Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV1 dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam satu acara yang selalu kita nantikan, bahasa pantun Al-Fakir, Pak Markum orang Bintara. Kita bertemu di Assalamualaikum Nusantara. Pada kesempatan pagi ini, Masya Allah, kita akan mengangkat tema yang sangat amat luar biasa, yaitu 6 kriteria majelis kita dikatakan majelis yang baik. Jadi kalau tidak ada 6 kriteria ini, baiknya kita pilih-pilihlah, jangan sampai untuk ditekuni dan dilanjutkan. Kenapa demikian? Karena pada kesempatan kali ini untuk mengawali, saya ingin membacakan firman Allah yang tertera di dalam firman-Nya surat ke-43, juz ke-25, tepatnya pada ayat ke-67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67, yang artinya al-akhillau, adapun persahabatan, adapun hubungan pertemanan, yauma idzin ba'duhum li ba'din adu, pada hari nanti sebagian mereka dengan sebagian yang lain ada yang menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi harus diketahui, dalam kita memilih majelis, dalam memilih sahabat, memilih teman, jangan semuanya kita betul-betul tekuni. Makanya lewat kesempatan Assalamualaikum Nusantara kali ini, kita akan mengaji ada beberapa kriteria yang menjadi persyaratannya. Jadi kalau kesimpulan tadi yang dibacakan surat Az-Zukhruf ayat ke-67, sahabat besok di hari kiamat ada yang bisa mencelakakan, juga banyak yang bisa menyelamatkan. Tentunya kita pengen punya sahabat-sahabat yang di dunia betul-betul saling menguntungkan, saling menebar kebaikan, saling menghasilkan kebaikan, pun kelak di akhirat di saat kita sudah tidak ada lagi yang menolong, ternyata kita ditolong oleh sahabat-sahabat kita yang baik, yang memang sudah kita atur sejak di dunia. Nah, pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan secara detail apa saja kriteria-kriterianya, ini bukan pendapat Taufikur Rahman, tapi Al-Fakir juga merujuk kepada nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang bernama Ighatsatul Lahfan, di mana beliau mengelompokkan ada 6 kriteria yang bisa dibilang itu majelis yang baik. Ada 6 kriteria yang kalau kita bertemu dengan 6 kriteria itu, kita sudah berkumpul di dalamnya, terus pegang erat sampai kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada 6. Yuk, kepiting di dalam kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Bahasanya di dalam kitab itu menyebutkan mujalasatus sholihin tuhawwiluka min sittatin
ila sittatin. Majlis yang baik yang dimana bisa merubah kamu dari 6 hal, 6 sifat kepada 6 sifat lagi. Ingat ikhwafillah, jadi 6 hal bisa merubah kepada kita kepada 6 sifat. Yang pertama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan minas syakki ilal yakini. Dari hati yang ragu-ragu, yang syak, kepada pembawaan kepada keyakinan yang mantap akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, contoh kita berkumpul saat ini mengikuti kajian Assalamualaikum Nusantara. Tolong kalau misalkan mengikuti kajian ini lantas para saudaraku menyimak tidak ada maslahatnya, dah mendingan cukup sampai di situ aja. Nah, ini yang pertama kriterianya minas syaki ilal yakini. Dari hati yang ragu menjadi yakin. Saya contohkan di dalam belajar itu banyak yang nanya kondisi zaman now, Ustadz boleh nggak saya belajar dengan Mbah Google? Contoh hal. Nah, ternyata hati kita masih bimbang, boleh atau enggak atau boleh. Ada aturan dalam belajar. Ternyata disebutkan diantaranya oleh seorang ulama tabi'ut tabi'in yang lahir di tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Siapa beliau namanya? Namanya yaitu Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak menjelaskan lewat bahasanya untuk secara tahapan belajar disebutkan harus ada sanadnya. Tadi saya contohkan belajar dengan Google. Kalau misalkan untuk menimbang-nimbang lantas memang betul adanya, silakan. Nah, kita cross check secara aturannya. Disebutkan oleh beliau al-isnadu minaddin. Walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Apa artinya? Sanad itu sebagian daripada agama. Kalaulah tidak ada sanad, maka sungguh siapa saja bisa berkata semaunya. Walaupun itu dari Google, tapi yang kita lihat sumbernya jelas. Siapa yang berkata? Oh, Abdullah ibnul Mubarak. Siapa beliau? Yang lahir di tahun 118 Hijriah, wafat tahun 181 Hijriah. Ternyata ungkapannya sampai seorang imam muslim meriwayatkan. Rawahu Muslimun. Meriwayatkan akan ungkapan ini imam muslim. Kalau jelas dan memang bisa di cross check kebenarannya, silahkan. Akhirnya hati yang ragu menjadi yakin. Saat ini kami sampaikan lewat Assalamualaikum Nusantara. Ikhwah fillah, lihat kereta pertama. Hati kita dari ragu timbul kepada yakin. Oh, ambil tuh persahabatan majlis seperti itu. Lantas yang kedua disebutkan kriterianya dari minarriya ilal ikhlas. Majlis di mana kita duduk, begitu kita kumpul di dalamnya, dari hati yang tadinya riya, lantas keluar kita merasa takut. Betapa dahsyatnya bahaya riya. Contoh, sebelum kita hadir di majlis, ternyata kita masih belum bisa mengontrol hati kita, sehingga selalu terprovokasi dengan sifat pamer, sifat riya. Mungkin memamerkan lewat dari segi traveling, jalan-jalan. Oh, kami udah ke sini, udah ke Singapura, udah ke Amrik, kami pun udah umroh, udah sekian belas kali, udah haji sekian kali. Oh, barang-barang yang kami punya ini barang-barang branded. Lantas begitu kita punya, selalu hati kita bagaimana orang-orang yang belum tahu biar jadi tahu tujuan untuk pamer,
untuk ria, biar dikatakan orang kaya, biar dikatakan orang mampu. Begitu kita hadir di Majelis Assalamualaikum Nusantara hari ini, ternyata kriteria kedua membawa diri kita dari yang tadinya suka pamer kepada ikhlas. Kenapa? Dibahas, ya Allah.